Ini adalah rumah dari itu Bapak Sapar Supardi. Kita disambut dengan sebuah gapura yang cukup unik ya, dengan hiasan-hiasan dari arca-arca. Tempat pengintai, karena di waktu itu tempat ini masih hutan rimba, dan kemungkinan pengintai untuk hewan-hewan buas atau mungkin orang-orang tidak dikenal. Ya, kita lihat sangat bagus sekali. Langsung kita menghadap suasana hutan, dan ini adalah tempat khusus ya. Nah, di belusuan kita hari ini kita akan mengulas dan mereview sebuah tempat yang berada di daerah Pacet ya. Tempat ini juga terkenal dengan wisata religinya, yaitu Gua Gembyang. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, di sebelah kiri kita adalah sebuah makam ya. Dan di mana makam ini yang merupakan tokoh utama ya, tokoh penting dari Gua Gembyang ini. Karena menurut cerita dari juru pelihara, Gua Gembyang ini bukan ditemukan, melainkan dibuat. Dibuat, dan ini adalah makam orang pertama yang membuat Gua Gembyang. Kita akan masuk, kita lihat bersama-sama. Kita permisi, amit Mbah. Makam dari Mbah Suropunyo ya, yang merupakan pembuat pertama Gua Gembyang. Menurut ceritanya, Mbah Suropunyo dulunya adalah seorang pengembara yang kemudian menetap di sini, dan tempat ini dipercaya sebagai tempat spesial ya. Dan kemudian membuat sebuah gua yang berada di sini, yang kemudian dulu di sini adalah sebuah desa yang disebut Desa Gembyang. Namun kini Desa Gembyang sudah tidak ada lagi ya, dan tinggal guanya yang di sini masih bernama Gua Gembyang. Setelah membuat gua itu, Mbah Suropunyo ini ternyata banyak didatangi orang-orang di sekitar untuk ikut menuntut ilmu ya. Menurut ceritanya seperti itu. Dan kemudian ramai, setelah ramai gua ini, tempat ini yaitu tadi dinamakan Gembyang gitu ya. Nah, di sini kita juga diperlihatkan sebuah area pemakaman juga. Namun di kanan kiri jalan ini merupakan area pemakaman dari keluarga secara turun-temurun yang menjaga Gua Gembyang ini. Nah, di sebelah kanan kita juga bisa kita lihat seperti makam kuno yang juga banyak kita jumpai balok-balok batu candi ya, dan juga balok-balok batu bata kuno. Dan tempat ini memang dijaga secara turun-temurun dari generasi ke generasi dari Mbah Suropunyo itu ya, dan keluarganya dimakamkan di sini. Nah, ini memang kalau kita lihat memang jelas banyak sekali tatanan balok-balok batu bata kuno dan juga batu candi yang menandakan ya tempat ini bersejarah ya. Ini yang di sebelah kiri kita juga ada. Menurut ceritanya ya, tempat ini sangat tua
bahkan jauh lebih tua dari era Majapahit. Dan diperkirakan Gua Gembyang ini ada sebelum era Majapahit, seperti itu. Nah, dari sini kita akan melanjutkan perjalanan. Nah, ini yang luar biasa sekali ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, di sini memang disediakan ya fasilitas-fasilitas seperti ada musola ya, ada kamar mandi juga ada. Walaupun itu kamar mandi milik Bapak juru pelihara, yaitu Bapak Sabar Supardi ya. Di sini ada musola dan juga untuk tempat-tempat bersantai bagi mungkin peziarah dari jauh daerah ya. Dan tempat ini juga luas sekali, di samping jauh dari keramaian, sangat tenang sekali di sini. Ini musolanya, ini musola kuno loh ya, namun ditata baru dengan keramik-keramik modern juga. Dan di sini ada pengunjung juga ya, dan sering apalagi di malam-malam satu suro tempat ini full ya. Dan juga di hari-hari keramat ya. Ini adalah rumah dari juru pelihara yaitu Bapak Sabar Supardi. Namun sayang sekali ya, Bapak Sabar Supardi lagi repot ya, dan tidak bisa mengantar kita untuk mereview semua yang ada di sini. Nah, kita tapi diberi izin tadi sebelum kita masuk, kita sudah izin ya untuk mereview tempat ini dan diperbolehkan ya. Ini adalah rumah Bapak Sabar Supardi yang hidup di sini sudah puluhan tahun, bahkan dari generasi ke generasi ya. Dan ternyata ya Bapak Supardi ini hidup tanpa listrik di sini loh ya, tanpa listrik. Lebih suka alami dengan ketenangan alami ya, jauh dari keramaian, dengan nuansa-nuansa hutan ya yang masih cocok bagi kita semua yang suka sekali dengan sesuatu yang masih alami dan natural ya. Ini masih menggunakan kayu loh kompornya. Dan rumah ini teman-teman ya, kita lihat memang seperti apa, itu tatanan batu bata, namun bukan, ini full kayu. Dan di sebelah sampingnya ini juga pemandangan langsung ke hutan ya. Dan ini yang kita bicarakan tadi, ini kamar mandi milik Bapak Sabar Supardi ya. Mungkin bagi teman-teman yang jauh dari sana-sana yang berkunjung sini bisa nanti ikut numpang di sini. Kamar mandi juga bisa. Dan juga disediakan tempat yang tadi ya. Nah, kita akan lanjut ke lokasi berikutnya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada beberapa ya artefak, bahkan banyak, yang juga merupakan sebuah peninggalan bersejarah. Dan sebelum kita masuk dari pintu depan, karena memang eranya waktu itu sebelum Majapahit, berarti masih di era-era Hindu-Buddha ya. Nah, sebagai bentuk mungkin dulu di sini ada bangunan candi ya. Kalau kita lihat memang banyak batu-batuan candi. Dan juga ada di sekitaran sini struktur-struktur tatanan batu bata kuno yang memungkinkan memang dulunya di sini ada sebuah bangunan yaitu candi. Namun di depan kita ini bukan arca dari dewa-dewa yang pernah dibuat ya untuk arca-arca itu. Namun menurut cerita dari Bapak Sabar Supardi, arca-arca ini memang sengaja dibuat ya karena zaman dahulu itu tidak ada foto ya. Untuk mengenang ya para leluhur beliau, dibuatkanlah sebuah arca-arca seperti ini ya itu. Dan di sini juga ada beberapa banyak ya artefak-artefak seperti lumpang atau mungkin alat penggiling ya gitu ya, yang secara alami gitu. Sangat keren sekali. Nah, setelah itu kita langsung masuk saja ya. Ini adalah profil gapura pintu masuk dari
Gua Gembyang yang juga banyak dihiasi dengan artefak arca ya, dari dewa-dewa. Ada Ganesha, ada Siwa. Nah, kita masuk. Suasananya sangat enak sekali ya, ini seperti taman ya. Nah, ini adalah Gua Gembyang ya. Kita akan coba lihat dari sisi kanan dulu. Nanti di sisi kanan di sana itu ada gua dapur, gua pawon. Namun gua ini pernah runtuh, sehingga tidak banyak orang yang datang ke sini karena yang ditakutkan adalah runtuh. Nah, itu adalah puing-puing reruntuhan dari Gua Pawon ya, dan di atas itu sudah rata-ratakan juga dan sangat berbahaya yang mungkin sewaktu-waktu bisa ambruk. Namun kita penasaran seperti apa nanti di sana. Kita akan tetap harus masuk biar kita semua tahu. Nah, seperti inilah dalam dari Gua Pawon yang kita lihat. Ada banyak sekali balok-balok batu candi di mulut gua ini. Nah, ini adalah balok-balok batu candinya, yang juga merupakan sebuah bukti-bukti sejarah di era zaman dahulu ya. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam, karena di dalam sana juga tempat orang-orang yang melakukan ritual-ritual. Yuk, kita masuk yuk. Ternyata masih banyak orang yang datang ya. Kita lihat ada banyak bekas-bekas yang masih baru, bekas-bekas pembakaran dupa, kemenyan ya, dan juga bunga-bunga ini, ada bungkus-bungkus. Ini apa ini? Ini kopi nih, ini kopi ya. Nah, ini ada bekas minyak juga ada. Oke, jelas setiap orang juga mempunyai pendapat masing-masing ya tentang tentang hal-hal ritual seperti ini. Mungkin ada dari beberapa kalangan mengatakan bahwa hal seperti ini itu syirik atau musyrik ya. Makanya banyak yang mengklaim bahwa ini tidak diperbolehkan. Tapi mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya semua agama ya, kita ulang lagi, semua agama mengajarkan kita tentang akhlak. Apalah artinya agama kalau kita tidak berakhlak? Kita masih mencela dan masih menghina, ya gitu ya, seperti itu. Dan orang yang beragama itu mempunyai akhlak, ya,
Tuh, titik. Siapapun itu. Ya. Oke, kita keluar, kita akan lihat dari sisi gua-gua yang lain. Nah, setelah kita mengunjungi gua pawon atau gua dapur, kita akan disuguhkan gua lagi. Namun kali ini kita nggak tahu ini gua apa itu. Seperti ruang kamar gitu loh. Sangat unik sekali. Dan di depan kita tepat di mulut gua, hampir rata-rata gua di sini ada balok-balok batu candi. Ini yang sangat luar biasa bagi kita semua. Ternyata selain tempat ini terkenal dengan keramat dan sakralnya ya, dan juga sejarahnya, tempat ini juga dikenal sebagai wisata religi di daerah Pacet, Mojokerto. Nah, seperti apa nanti di dalam gua kita coba akan masuk bersama-sama ya. Yuk kita masuk. Ternyata suasana di dalam gua ini sangat berbeda dari gua pawon yang kita jumpai tadi. Di sini lebih dingin dan juga segar dan sejuk ya, membuat kita serasa nyaman sekali berada di sini. Dan memang seperti kamar kalau di sini, seperti ada rak-rak lemari gitu ya. Nah ini ya, ini ada beberapa persajian yang mungkin ada orang-orang yang barusan datang melakukan ritual-ritual sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing tentunya ya. Nah, ini. Dan juga ada beberapa celah-celah yang berada di sini. Hampir mirip dengan lubang hewan sih. Nah, ini ada unik lagi loh. Ada yang unik lagi. Ini ada sebuah relief naga. Namun kalau kita amati sih nggak begitu timbul. Dan kemarin-kemarin sebenarnya ini masih terlihat jelas, tapi sekarang sudah mulai sudah tidak begitu nampak ya. Dan di sini teman-teman, ternyata lebih unik lagi. Ini ada lubang di dalam gua ini yang kalau kita amati, ini fungsinya sebagai tempat pengintai ya. Tempat pengintai. Karena di waktu itu tempat ini masih hutan rimba. Dan kemungkinan pengintai untuk hewan-hewan buas atau mungkin orang-orang tidak dikenal. Ya, kita lihat sangat bagus sekali. Langsung kita menghadap suasana hutan dan tangga dari pintu masuk gua ini. Sangat keren sekali ya. Oke, kita keluar ya. Nah, sekarang kita sudah berada di tempat inti dari gua. Tempat inilah yang sering dipakai orang-orang dari orang untuk melakukan ritual-ritual sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan tempat ini memang dipercaya membawa sesuatu dampak terhadap mereka ya. Karena di sini tempat mereka melakukan ritual. Dan di depan kita ini seperti makam, namun ini bukan makam sebenarnya. Ini hanya sebuah gambaran atau sanepan. Oh ya, di depan kita tadi banyak loh artefak-artefak. Belum kita lihat kan. Nah, ini artefak-artefak itu ada beberapa juga ya. Ini balok-balok batu candi. Yang memang menandakan di sini tuh tempatnya dulu itu sangat bersejarah tentunya. Dan di sini ada beberapa part-part yang apa namanya untuk melakukan sebuah ritual ya. Selain dengan ini jangan salah loh, ini juga mempunyai makna sendiri ya. Ini sebuah lambang nilai-nilai filosofis bagi orang-orang Jawa, dan beberapa orang memang menganggap ini semua syirik ya, padahal enggak. Karena zaman dahulu ya, orang Jawa itu sering membuat sebuah sanepan. Karena apa? Sanepan-sanepan seperti ini agar bisa dibaca kelak bagi anak cucunya ya.
bagi orang-orang yang mempunyai tingkat kesadaran spiritualis ya, untuk membaca nilai-nilai dari ini benda-benda seperti ini. Nah inilah makanya kita harus tetap menghormati sebuah perbedaan. Itu kita masukin. Ternyata di sini sangat dingin sekali. Ya. Dan di sini, nah teman-teman, ini ada yang unik ya. Ini seperti tertutup ya. Seperti memang sengaja ditutup ya. Ada sebuah lubang di sini ya. Ya kan? Ini loh. Ini tataan baru ini. Sebenarnya tempat apa ini? Ini saya belum tahu ini. Ya, ini balok batu candi ini masih dipakai untuk buat menutup ya. Ya. Nah. Masih banyak ini tempat yang biasanya buat tidur ini. Ya. Ini bantal zaman kuno. Ini ada tempat-tempat khusus memang. Mungkin ini tempat ini dikhususkan untuk melakukan ritual. Mungkin tempat khusus ini juga ya. Nah, kita coba masuki peran. Nah, ternyata ini masih baru. Mungkin ada orang-orang yang baru datang atau apa untuk melakukan ritual. Ini yang dipakai meja persajian ini adalah balok batu candi. Ya mungkin dulu di sini juga ada sebuah candi, karena memang eranya sebelum era Majapahit. Tentunya jelasnya era-era sebelum masuknya Islam ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba ke tempat lain. Nah ini teman-teman, di pojok ini ya. Tentunya banyak orang yang tidak tahu di pojok ini. Ini merupakan sebuah makam ya, yang dulu adalah makam seorang anak ya, yang pernah dikubur di sini. Bahkan kita juga pernah dengar cerita ini pernah dibuktikan dan digali, ternyata memang benar ini sebuah makam. Nah, ini adalah cerita-cerita yang juga pernah diceritakan oleh juru pelihara ya. Mungkin anak dari keluarga secara turun-temurun dari penjaga goa ini, dari anak cucu dari Mbah Suropunya juga, mungkin seperti itu ya. Bagaimana kalau kita coba masuk di ini? Ini adalah tempat khusus ya. Karena kita tadi sebelum datang ke sini, juru pelihara juga berpamitan mau keluar, kita diberi izin untuk masuk di sana, boleh katanya ya. Nah, kita nanti akan lihat ke dalam seperti apakah di dalam ini. Mungkin bagi orang-orang tertentu takut atau tidak berani masuk ya. Dan setelah kita diberi izin, kita nanti akan masuk ya. Ingat, masih banyak persiapan di sini. Kita masuk ya. Bismillah. Amin. Bismillah. Ini seperti kamar khusus bagi orang-orang yang mungkin ada sesuatu yang khusus dan spesial, sehingga tempat ini ditutupi. Atau mungkin tempat ini dulu tempat pertapaan dari Mbah Suropunyo ya, yang bertapa di sini. Karena ini pintu-pintunya juga terbuat dari balok-balok batu candi ya. Kita masuk. Bismillah. Wow. Kalau di dalam sini ya rasanya seperti hampa sekali ya. Hampa sekali dan tenang sekali. Mungkin ini yang dimaksud ya, untuk mencari sebuah tempat ketenangan, ketentraman dan kedamaian dari jauh dari hiruk pikuk ya kehidupan
duniawi kota, perkotaan dan keramaian. Nah ini tanahnya ini kalau kita injak ini sangat gembur, sangat empuk gembuk gitu ya, lunak gitu ya. Entah apa yang itu kan. Sangat luar biasa sekali. Oke, mungkin cukup sekian ya penelusuran kita hari ini tentang Goa Gembyang dan rumah dari Bapak Supardi yang puluhan tahun tinggal jauh dari keramaian tanpa listrik. Sangat keren sekali.